Sudah semua? Boleh kita mulai? Peserta sudah semua ini ya. Mungkin yang masih berada di pedok boleh dikasih tahu. Kita tunggu 2 menit lagi mungkin ya teman-teman ya. Sabar ya. Sabar ya. Ada yang udah senior nih. Ada yang udah senior ini. Ngeri nih kita. Aduh. Jangan lupa subscribe katanya. Ampun ampun ah. Ampun ah. Jangan digalakin ya. Oke. Gus kamu ngajak sampingan ya. Baur ya. Kami ucapkan selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat hari Senin. Kode wae lur. Kode wae. Kurang semangat nih. Selamat pagi. Nice, itu dia dong. Mau latihan malah ngantuk malah loyo, nggak boleh begitu. Teman-teman semuanya, kami ucapkan selamat datang di acara Hayu Nyentuh. Jilid 5, batch 5, putaran 5, pokoknya ini yang kelima, oke di tahun ini. Yang penting teman-teman di sini akan mendapatkan ilmu-ilmu yang terbaik untuk bisa menjadi mungkin semi pembalap kali ya, tapi jangan diterapkan di luar ya, bolehnya di sini aja, bahaya soalnya. Oke, dimana hari ini kita akan melangsungkan acara kita di Sentul International Karting Circuit bersama dengan saya Alexander Sintompul sebagai komentator dan juga yang bertugas memandu acara ini sampai dimulai dan juga berlangsung akhir nantinya. Dan begitu luar biasa di putaran ke-5 kali ini, luar biasa banyak sekali para peserta-pesertanya dan juga sponsor-sponsor yang memeluk acara ini sampai hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Salah satunya Winprint. Nice. Dan sekedar informasi teman-teman semuanya, jumlah peserta yang mengikut sertakan ataupun berpartisipasi bersama dengan Hayu Nyentuh putaran yang kelima tembus 60 lebih. Luar biasa. Dan tetap kita konsepnya di sini adalah fun race, mini race, dan teman-teman harus tetap menjunjung tinggi sportivitas baik di dalam track maupun di luar track. Jadi tidak boleh ada saling sikut-sikutan ataupun saling taruhan-taruhan, nggak boleh ya di sini ya. Ya, kita latihan, pure latihan di sini. Tapi itu balik ke pribadi masing-masing aja dah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena kita sudah ngaret sekitar 1 jam. Dan di sini sudah ada salah satu contoh motor yang sudah dipedokan dan juga ini siapa kalau boleh tahu? Tara ya. Tara ini salah satu murid 43. Oke, Tara adalah salah satu murid 43 Racing School dan di mana coaching klinik ini akan dipandu ataupun dikomandokan langsung oleh Abang M. Iqbal. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Boleh berikan tepuk tangan. Semua. Pagi. Saya Muhammad Iqbal Arifudin, salah satu coach di 43 Racing School. Hari ini bagus ya semuanya. Kita makin hari makin bagus semuanya. Dan juga muka pada cerah-cerah, oke? Oke. Jadi saya hanya mau ngasih tips sedikit untuk di Sentul Circuit ini. Yang pertama, pasti untuk bendera ya. Untuk beberapa bendera, mungkin semuanya ini pasti ada yang dari Hayu Nyentuh 1, 2, 3, 4 itu pasti ada yang pada ikut kan. Nah, hanya beberapa aja. Untuk yang pertama yang paling kita sering jumpai itu adalah checker flag ini. Jadi ini untuk bendera finish nanti. Jadi pas misalkan nanti mini race melihat bendera ini nggak boleh ngelewatin 2 kali. Nanti kalau misalkan kalian ikut event itu pasti akan dikenain penalti. Yang tadinya kalian juara kenain ini 2 kali jadi nggak juara kan, dan sangat sayang ya. Nah, untuk bendera kuning ini hati-hati karena ada yang terjatuh atau ada eksiden. Jadi kalau misalkan kalian nanti atau melihat teman kalian jatuh, nah itu jangan usah ditolongin karena nanti ada massa yang akan nolongin mereka ya. Ya, jadi kalau misalkan jatuh, udah nggak usah mikirin, jalan aja. Dan untuk bendera merah ini, nah ini kalian harus kembali ke pit. Berarti ada sesuatu terjadi di sirkuit yang jumlah pesertanya berkurang akibat eksiden atau yang fatal. Jadi kalau bendera merah seperti ini, kalian buru-buru melani speed kalian, tapi jangan terlalu ekstrim, bertahap. Jadi misalkan dari 80, 60 gitu. Jadi jangan ngagetin yang lainnya ya.
Nah, kalau untuk bendera yang seperti ini, nah kalian harus hati-hati karena di sirkuit ada yang berceceran oli atau air atau ada benda lain yang dari motor yang membahayakan di sirkuit. Jadi harus hati-hati di sini. Sama saya berbendera kuning, tapi bedanya ini lebih riskan, ya. Nah, yang bendera hitam kuning hitam oranye ini warnanya udah pudar. Jadi ini juga hati-hati. Jadi setiap yang apa yang dibenderain ini peserta itu berarti juga ada yang motornya ada yang rusak atau bekas habis tertabrak atau gimana, misalkan buntutnya rusak atau gimana, ada yang copot. Jadi ini harus kalian bisa berhenti ke pedok juga, ya. Soal bendera ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya. Kejelasan dari bendera-bendera kita yang sudah dijelaskan tadi. Dari kelima bendera ini, mungkin ada yang kurang jelas tadi. Aman? Aman. Kita lanjut. Nah, ini untuk terus selanjutnya untuk idealnya di setiap sentul ini maupun yang giginya sampai 10 sampai 20 itu idealnya sampai mentok-mentoknya banget sampai 5. Jadi kalau bagi kalian yang giginya sampai 6, mentoknya 5. Atau kalau yang gearnya masih standar, itu makanya 4 aja. Jadi kalau misalkan, oh gearnya udah di setting nih, udah dientengin, nah maksimal settingnya sampai 5. Lebih dari situ ideal sih, cuman baiknya sampai 5 aja. Karena nurunnya akan terlalu kelamaan. Jadi idealnya sini 5, turun sini 4, R1. Nah, R1 4, sini lagi 3, keluar lagi 4, 5, 3, R6 3. Nah, kalian keluar sedikit itu langsung gigi dinaikin. Entah kalau kalian pakai 3, di sini pakai 4, kalau di sini pakai 2, di sini 3. Jadi tapi Om RPM-nya belum tinggi, nggak apa-apa karena kan di sini kita rolling speed. Nah, kalau kita rolling speed ini berarti kan gasnya pasti lebih tinggi. Nah, kalau kita di sini kita pantengin, oke, RPM-nya tinggi doang, tapi speednya nggak akan nambah. Jadi sangat merugikan. 5 atau 4, di sini tetap engine-nya turun aja, nggak diturunin gigi. Nah, sini kalau kalian di sini pakai 5, di sini turunnya 2 gigi. Kalau pakai 4, sini turunnya 2 gigi. Tapi hati-hati. Misalkan dari 5, 4 turun ke 3-nya itu giginya jangan langsung kopinya jangan langsung dilepas, tahan dulu sedikit, dan begitu masuk sampai mau di tengah-tengah kopinya baru dibuka. Jadi tarik setengah. Misalkan kalian nekannya itu 80%, nah dari 80%-nya 5% aja biar ada masuknya, biar lebih nyonong. Terus juga ban belakangnya nggak terlalu ngunci. Karena kan dari 5, 4, 3, 2 itu pasti gampang high set kalau kita lepas gitu, ya. Terus dari sini, nah ini baiknya dipanteng aja. Kalau misalkan giginya nanggung, berarti kalian bukanya coba lebih lamain sedikit, tapi tetap ritme. Jangan keluar, kalian masih bisa keluar, tapi kalian tetap di dalam. Nah, itu jangan merugiin. Mendingan keluar sedikit, keluarin lagi di tengah-tengah minimal masuk. Nah, di sini juga sama gigi 3. Tapi di sini hati-hati. Di sini kan ada yang aspal yang Amalan. Ya. Nah, kalian ngambilnya, misalkan sini aspal yang jelek di sini nih tuh, sampai sini. Kalian ngambilnya pas di tengah. Jangan di dalamnya, jangan terlalu dalam. Karena kalau kalian ngambilnya nggak pas, yang ada nanti kalian akan bannya akan geser atau sisoknya. Nah, itu mengganggu feeling. Di sini keluar, oke. 3, 4, 5, engine 3.
engine 3 keluar. Nah, balik lagi ke 5. Nah, racing line-nya itu di mana? Racing line-nya usahain kayak misalkan ini masuk di tikungan ke kiri. Nah, berarti kita maksimalin dari kanan. Dari kanan, berarti kalau kita masukkan tikungan kiri, berarti kita maksimalin dari kanan. Nah, masuk. Kalau aku bilang ini tikungan continue. Kenapa continue? Dari kanan ke kiri, berkaitan. Nah, kalau seperti ini, keluar kanan, keluarnya lagi, ini harus di tengah. Kenapa harus di tengah? Biar kalian koreksinya gampang. Tapi kalau udah kalian masuknya keluarnya di out banget, nah berarti ada kesalahan dari masuknya. Entah masuknya kalian kecepatan atau masuknya terlalu cepat. Terlalu cepat tuh masuknya idealnya seperti ini. Kalian masuknya langsung begini tuh. Berarti di sini udah pasti mana, udah pasti ke sini. Kecuali yang tikungan, nah kanan ke kiri. Nah ini baru keluarnya diautin semaksimal mungkin. Tapi jangan terlalu pas out, jangan terlalu motornya masih rebah. Harus kalian berdiriin. Kalau kalian masuknya di sini keluarnya masih rebah tapi udah di out, nah berarti kalian masuknya kecepatan. Jadi intinya seperti ini aja. Dari sini juga sama, keluarnya harus di tengah. Cuman di sini harus lebih tarik dulu sedikit. Karena di sini juga ada pergantian aspal dari aspal ke beton. Seperti itu. Jadi dari kanan, dari kiri, kanan ngambilnya seperti ini. Nah, di sini juga sama. Misalkan di sini jadi 3. Nah, keluarnya harus 4. Di sini kontrol. Di sini gasnya jangan ditutup semua. Gasnya harus dikontrol. Misalkan kontrol sedikit. Di sini 5, engine 3. Di sini juga sama, dari 3 keluar masukin 4. Yang tadi dibilang ini rolling speed tinggi ya. Di sini itu nggak turunin gigi. Jadi hanya dikontrol aja. Gasnya jangan terlalu dihabisin juga, itu jangan salah. Kalau gasnya dihabisin jadinya nggak bulat. Kalau gasnya dihabisin, nah kotak jadinya. Karena kan kalau kita di sini kita tutup di full nih. Tutup full pasti yang ada RPM-nya jatuh. Kalau jatuh kita gas lagi sedikit, sengaja. Kalau mau di sini panteng dulu sedikit, tutupnya hanya sedikit banget, buat ibaratnya isyarat aja. Baru gas lagi sedikit. Yang penting di sini ada gas, dari sini ke sini ada gas sedikit. Biar apa? Biar kalian di sini masuknya RPM-nya nggak terlalu turun. Jadi di sini tuh buat ngayal RPM. Yang penting ada gitunya. Di sini ya. Distrik gigi 4. Masuk R pertama itu 3 terus 3. Nah di sini dirasa-rasa aja. Kalau kalian di sini kuat make 3. Kalau nggak kuat make 2. Di sini 2. Yang lainnya sama semua ya. Nah untuk yang pakai sport, kalian kan nanti ada mini race. Itu ibaratnya apa ya? Jangan maksa. Karena kemarin saya lihat dari sesi 4 kemarin itu banyak yang udah kayak balapan beneran, tapi hati-hati itu jangan. Karena nanti bisa jatuh, motor kalian rusak. Untuk masuknya, kalau untuk sport itu kalian harus perhatikan tangan. Kalau kalian lihat di pembalap MotoGP, kalau nikung tuh tangannya sampai begini-begini. Begini. Tuh sampai begini-begini. Atau yang sebelah sini. Nah itu kenapa? Itu ada gunanya. Kalau kalian masuk kayak begini, coba nanti kalian peragain. Masuk kayak begini itu akan ada efek ngedorong dulu sedikit ke depan, nggak langsung belok. Tapi kalau begini tuh ketahuan. Tapi kalau begini, nah ini ngedorong dulu ke depan sedikit. Makanya kalian suka kalau naik motor sport itu, kadang kalau mau belok, kok gua motornya susah dibelokin ya depannya. Itu karena posisi kalian stangnya begini megangnya. Harusnya begini. Kalau kalian nggak percaya,
di sini, jangan ada di sini. Kan ada yang trek lurus suka begini gitu. Nah ini salah, trek lurus harus begini. Biar apa? Kalau di sini mungkin emang ya udah. Kalau di sini anginnya nggak terlalu serius, tapi kalau di sini terlalu gede kalian akan kerasa. Trek lurus harus begini. Nah, oke. Ada yang mau ditanyain? Teman-teman, mau ada yang ditanyakan? Udah lah. Udah. Sebenarnya lebih enak tuh kalau kita praktek langsung ya. Iya. Nanti dikomandokan di depan kan, dikasih contoh aba-aba. Nah, untuk selanjutnya yang safety helm, nah ini banyak nih yang ngabaikan. Memang ada yang udah daring gitu, tapi yang sangat disayangkan. Nah, jadi ini longgar. Nah, ini bagusnya itu jeradi dicekek sedikit, tapi nggak terlalu begini. Yang penting rada nempel gitu. Karena banyak kejadian kayak kalau kalian tahu Marcus Simoncelli gitu-gitu, terus yang terus juga yang sentuh gede ada namanya yang pakai Ducati kan helmnya sampai copot. Nah itu sebenarnya nah ininya tuh nggak ngepres gitu. Jadi kan kalau nggak ngepres kan akan gampang